ini berbunyi wat-tamaim, ya, war-ruqa, wal-wad'u, war-ramlu, wal-urrafa, ya, wal-kuhana, wad-di'ai ma'rifatil ghaib, wa kullu ma kana min hadzal bab munkarun yajibu muharabatuhu illa ma kana ayatan min Qur'anin aw raqiyatin ma'suratin. Yang bermaksud at-tamaim. At-tamaim ini jamak daripada tamimah. Ya, at-tamimah. Tamimah maknanya tangkal. Ya, tangkal. Ataupun azimat, ya. Tangkal. War-ruqa. Ruqa ini adalah ruqyah, ya, jampi. Ya, jampi-jampi. Jadi kalau tangkal itu dia sejenis apa? Sejenis penangkal lah, ya, yang menggunakan benda, ya. Tapi ruqa ini adalah jampi-jampi, ya, yang menggunakan perkataan. Kemudian wal-wad'u. Wad'u ini pun sejenis tangkal juga. Ya. Cuman kalau dalam syarahnya itu tangkal yang terbuat dari kulit kerang, ya. War-ramlu. Ramlu ini macam ramalan, ya, membuat ramalan, membuat tekaan, ya. Membuat apa namanya, menerka macam palmistry, kemudian apa namanya, ya, tikam, ya, tikam ya, macam-macam, ya. Kemudian wal urrafah. Urrafah ini pun sejenis macam macam orang, kononnya orang yang arif lah, orang yang tahu, ya, orang yang tahu perkara yang apa nih, yang tersembunyi, yang ini, ya. Wal kuhana. Kuhana ini perbohongan, ya, perdukunan. Kemudian waddi'ai ma'rifatil ghaib, kemudian mendakwa mengetahui sesuatu yang gaib. Nah, semua ini kata wa kullu ma kana min hadzal bab. Semua yang masuk dalam bab ini. Nah, Imam Panah hanya memberikan contoh, ya, beberapa saja lah. Ya, dalam setiap masyarakat adalah dia punya nama-nama tuh. Ya, dalam masyarakat Melayu ada dia punya nama-nama dia. Tukang tilik lah, ya. Apa lagi? Macam tikam tadi, ya. Ahli nujum lah, ya. Lepas itu apa lagi? Ya, dalam masyarakat barat pun ada ya. Ya. Ya, apa namanya, sorcerer, kemudian apa namanya, macam-macam lah, ya, ada di punya. Jadi katanya apa namanya, disimpulkan wa kullu ma kana min hadzal bab, dan semua yang masuk dalam perkara ini, ya. Apa statusnya? Munkarun. Perkara ini adalah perkara munkar. Yajibu muharabatuhu, yang wajib dibantras, ya, wajib dibantras. Maknanya dalam masyarakat Islam benda ini tidak boleh ada lah sepatutnya, ya, sebab benarnya adalah bicara perkara yang mungkar. Tetapi kita ingat cara membantrasnya, kenalah dengan cara yang terbaik. Nanti kita dalam usul yang ke-11 ataupun ke-12 itu, ya, ada dia punya ini. Kita cara membantrasnya ini kena menggunakan bi afdhalil wasail hatta la yu'addi ila ma huwa syarrun min, ya. Kita kena menggunakan cara yang baik, dengan cara yang hikmah, sehingga tidak menimbulkan kemungkaran yang lebih besar lagi, perpecahan, ya, pergaduhan, ya. Jadi kena menggunakan dengan cara yang hikmah. Tapi pada dasarnya, ya, yang dikatakan tangkal. Nah, ini tangkal pun macam-macam nih, ya. Susuk macam tangkal juga, ya. Perempuan lah, supaya apa namanya, kelihatan selalu muda, kan, selalu cantik, ya, dipakai susuk misalnya. Ya, ini pun sejenis tangkal juga. Ada tangkal yang kononnya misalnya tak boleh apa namanya, tak boleh lut dengan pisau misalnya, ya. Ya, kononnya, ya, macam-macam, ya. Jadi ya ini merupakan perkara yang mungkar. Tetapi di sana ada pengecualian. Apa yang pengecualian? Adalah ruqyah. Ruqyah ini artinya apa? Menjampi. Tapi menjampi dengan menggunakan Al-Quran. Nah, ini dibolehkan. Ya, kita menjampi dengan menggunakan Al-Quran ataupun menjampi dengan menggunakan hadis-hadis yang sahih, yang maksur, ya, ini dibolehkan. Ini pengecualian. Memang ada dia punya ini, ya. Ya, so kalau katalah kita tak setuju misalkan, kita boleh tidak setuju, tapi kita tak boleh mengatakan hal itu sebagai mungkar. Ya, kita tidak menganggap itu sebagai mungkar. Ini kalau kita setuju maknanya khilaf, ya.
tapi kita tidak boleh menganggap ini sebagai suatu kemungkaran. Jadi boleh saja orang berruqyah dengan Al-Qur'anul Karim. Boleh saja orang berruqyah dengan hadis yang maksud. Dan memang ada pun ya. Ya. Dan ada pun para ulama yang hujah, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatul lil mu'minin. Ya, Quran itu memang asy-syifa. Ya. Quran itu memang obat. Ya. Boleh kita menjampi, bahkan ulama-ulama yang besar pun menjampi dengan ayat Quran. Ada satu yang menarik daripada Ibnu Taimiyah dalam salah satu bukunya Kalimatut Thayyibah. Jadi Ibnu Taimiyah kata, saya pernah mendengar, dia kata, macam mana cara nak menjinakkan kuda yang apa namanya? Kuda yang liar nih. Jadi Ibnu Taimiyah kata, aku mendapat maklumatnya baca ayat afa ghairu dinillahi yabghun wa lahu aslama man fis samawati wal ard ta'an wa karhan wa ilaihi yurja'un. Jadi kata Ibnu Taimiyah, saya coba dia kata benar, memang kuda itu jadi diam katanya. Ya, jadi boleh kita menjampi ya dengan Al-Qur'an, ada ya. Para ulama sendiri melaksanakan hal itu. Kadang-kadang sahabat menjampi dengan surah Al-Fatihah. Ada satu riwayat ya kan, Rasulullah dengan para sahabat ini berjalan. Ya. Kemudian dia ingin berhenti di satu kampung ya. Tiba-tiba ketua kampung tadi tak bagi izin dia berhenti berkemah di situ. Akhirnya Rasulullah terpaksa berpindah tempat lain. Ya, apabila ada berpindah nih, tiba-tiba ada utusan daripada orang kampung tadi pergi menemui sahabat-sahabat Rasulullah. Ya. Kemudian kata utusan ini kata, ketua kami ini kena sengat ular ya, kena patung ular. Ada tak salah seorang kamu yang boleh ya, membantu mengobatinya? Jadi ada seorang sahabat pergi, dia jampi dengan surah Fatihah ya. Jampi dengan surah Fatihah, sembuh akhirnya. Ketua kampung tadi bagi kambing kepada dia ya. Bagi saya kambing, sahabat pun potong ya, sembelih dan masak kambing itu. Rasulullah kata, dari mana kamu dapat kambing nih? Kita tak bawa kambing dia kata ya. Sahabat tadi kata, aku dapat nih karena hadiah daripada menjampi ya, dengan Fatihah. Rasulullah, dari mana kamu tahu katanya Fatihah ini jampi? Ya, memang dia itu jampi kata Rasulullah ya. Kemudian Rasulullah pun ajak sahabat-sahabat lain makan sekali kambing itu ya. Nah, sebagai satu approval ya, daripada Rasulullah. Maknanya apa? Maknanya boleh kita menjampi dengan surah Fatihah. Ya, boleh kita menjampi dengan sunnah. Jadi memang ada dia punya dasar-dasar dia. Apabila para ulama membenarkan hal itu, maka hal itu dibenarkan. Maka di sinilah Imam Abana masukkan illa makana ayatin min Qur'anin aw raqiyatin ma'surah. Ya, kecuali jampi tersebut adalah jampi daripada Al-Qur'an ataupun ya. Tapi ada juga para ulama yang tidak menyukai ini, macam Imam Abu Hanifah, dia tidak suka hal ini. Ya, tapi ada juga ulama yang membolehkan. Jadi khilaflah dalam masalah ini ya. Kalau kita tak suka pun, tapi kita tidak menganggap dia sebagai hal yang mungkar. Karena memang dia bukan mungkar, dia hanya khilafiyah. Ya, dia adalah masalah khilafiyah, ya, bukan masalah kemungkaran. Ya, bukan masalah kemungkaran. Ya. Jadi balik kepada tadi ya, balik kepada soalan Kak Ana tadi ya, mengenai ada orang yang bermimpi kemudian dia pandai, kita tengoklah ya sejauh mana dia itu menjaga syarah. Kalau dia di dalam batas-batas yang syarah lagi ya, mungkin kita boleh tolerate. Ya, tapi kadang-kadang ya udah keluar ya daripada masalah yang syarah, kemudian memberikan syarat-syarat yang macam-macam yang menyusahkan, yang tak logik ya. Kena ambil air daripada 7 buah sungai kan, daripada negeri yang berlainan, sudah ya. Kemudian kena bawa ayam yang warna putih ya. Dulu waktu saya belajar di madrasah, salah seorang ustaz saya pernah mengajar macam mana mengobati sakit gigi ya, dengan tukul dan paku ya. Ya. Jadi ustaz saya pun ajar ya. Jadi kena ambil pensel, lepas itu tulis di dinding itu beberapa huruf Arab. Ya. Lepas itu ambil paku tuh, ya, letakkan dekat dekat huruf tadi, kemudian yang sakit gigi itu pegang dengan jari gitu. Ya, sambil kita ketuk tuh baca, ada 2 ayat baca Al-Qur'an. Ya. Jadi biasanya selepas 3 huruf kena ketuk tuh ya, sakit gigi itu pun memang hilang. Jadi saya pun amalkan hal ini. Ada jiran masa kecil dulu, masa sekolah lagi ya, masa sekolah rendah. Jadi ada jiran saya yang
memang sakit gigi dah bengkak dah pergi ke dokter tak ya. Jadi kita pun coba ya. Coba-coba alhamdulillah sembuh ya. Sekali macam tu, 2 kali ada juga macam tu sembuh juga. Ketiga kalinya ya, jadi mak anak tahu lah ya anak boleh buat benda tu ya. Tiba-tiba adik anak sendiri sakit ya. Anak kata tak pergi dokter ya. Semenjak itu anak tidak mengamalkannya lagi sampai sekarang. Ya. Sebab apa? Sebab di situ anak ada keraguan ya. Kenapa perlu ada tukul? Kenapa perlu ada paku? Ya. Nah, jadi kalau saatnya dia timbul sama-sama timbul syubhat, lebih baik tinggalkan. Ya. Nah, jadi memang kadang-kadang ya perkara-perkara ini ada ya, tapi itulah ya balik kepada sama ada dia ada syara ataupun tidak. Tapi kalau dia pure misalkan ruqyah, dia pure jampi daripada Al-Quran dan Sunnah, maka itu tidak ada larangan. Ya. Bagi kita ya orang Islam ya, jadi kita kena jauhkan ya, kita kena buang nih hal yang seperti ini ya. Ya, tangkal ya, kemudian perbomohan ya, kita kena jauhkan diri ya. Kalau ada tangkal, kalau ada keris yang ini buang ya, cincin ke apa semua ya, kita kena jauhkan karena dia boleh merosakkan akidah ya, dia boleh merosakkan akidah. Jadi kita hanya bergantung dengan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kenapa dengan Al-Quran boleh? Sebab Al-Quran ini lain. Al-Quran ini kalamullah. Suatu hatta dalam doa kita pun kita kata a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Kita tak kata a'udzu billah, tapi a'udzu bikalimatillah. Aku berlindung dengan kalimah Allah. Nah, kita tengok segi zahirnya kan. Sepatutnya kita aku berlindung pada Allah kan. Tapi di sini a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillah. Aku berlindung dengan kalimah Allah. Nah, Quran ini di antara kalam Allah. Ya, di situ yang Al-Quran itu dia lain sedikit. Sebab itu dulu terjadi perbincangan para ulama, Quran ini makhluk ke goil makhluk ya. Nah, ini terjadi perbincangan yang panjang ya di kalangan para ulama. Ya, oleh sebab itu kedudukan Al-Quran ini dia spesial sedikit dalam masalah ini. Ya, selain Rasulullah SAW pun ada dalam hadis-hadisnya yang membolehkan kita berruqyah ya dengan ayat Al-Quran. Ya. So jadi kalau kita misalnya tengok kan, kadang-kadang di dalam masyarakat kita kan malam Jumat ya baca Yasin kan. Waktu orang letak air apa semua kan, supaya ayat itu dapat apa namanya barokah ya, daripada tak perlu kita mengingkarinya. Ya, jadi ada orang yang ingin berruqyah ya kan, tak apa. Ya, kita ruqyah sendiri bacakan Fatihah, ya dia tidak dikira sebagai kemungkaran. Ya, sebab kadang-kadang kita dalam masa nanti kita akan bertemu lagi ya. Banyak sebenarnya usul-usul ini membantu kita dalam kaidah dakwah sehingga kita fleksibel sikit dengan masyarakat. Ya, kita tak cepat nak condemn ya bid'ah lah dan sebagainya. Kita tahu ya ini khilafiyah, ini masalah bid'ah dan sebagainya. Ya, jadi yang khilafiyah biarlah kita letak khilafiyah. Ya, tanpa kita mengingkari.